Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dalam acara Kalbar Sehat masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Nah, pagi ini di hari Sabtu yang cerah ya untuk kota Pontianak ini, kita akan berdiskusi santai seputar kesehatan gigi dan mulut ya. Jadi dengan tema kita kali ini adalah all about bedah mulut. Wah, kesannya serem banget nih bedah mulut. Tapi don't worry, be happy, karena narasumber kita kali ini tidak seseram temanya ya. Langsung saja kita panggil, ini sejawat saya yang baru kembali ya dari pulau seberang setelah mengambil spesialisasi bedah mulutnya untuk bisa membantu perawatan bedah mulut warga kota Pontianak khususnya. Langsung saja kita panggil Dr. Gigi Lulu Yulianani SPBM. Kepada Dokter Lulu, ayo silahkan dok. Nah, ini selamat datang Dokter Lulu, silahkan. Terima kasih ini sudah mau hadir di studio TVRI Kalimantan Barat untuk berbagi ilmu tentang bedah mulut ya. Nah, pemirsa, Dokter Gigi Lulu ini adalah dokter gigi yang memang mengambil spesialisasi bedah mulut ya. Jadi basicnya bukan dokter umum yang mengambil bedah mulut ya dok ya. Tapi bedah mulut ini sendiri adalah salah satu spesialisasi dari kedokteran gigi. Betul. Iya. Ini ngomong-ngomong berapa tahun nih dok biar bisa lulus menjadi seorang spesialis bedah mulut? Ini kalau dari tempat saya sekolah ini dari Universitas Erlangga, ini saya ambil pendidikan kurang lebih selama 7 tahun. 7 tahun pemirsa, luar biasa itu. Sekolah kalau SD itu udah sampai SMP lagi gitu ya, 7 tahun itu tambahan ya dok ya. Jadi sebelumnya kan harus menyelesaikan dulu pendidikan dokter 5 sampai 6 tahun ya, dokter gigi. Pemirsa catat, 5 sampai 6 tahun tuh harus lulus dulu jadi dokter gigi baru bisa mengambil spesialis. Dan untuk bisa menjadi seorang spesialis bedah mulut ternyata butuh waktu 6 sampai 7 tahun kurang lebih ya. Betul sekali. Nah, artinya apa? Artinya ini bukan sesuatu yang sederhana, Ferguso ya. Bener banget ya, bedah mulut ya. Nah, hari ini kita mau mengupas tentang apa saja sih sebenarnya yang dilakukan oleh seorang spesialis bedah mulut. Dan kapan Anda pemirsa di rumah untuk bisa datang mendapatkan konsultasi ataupun perawatan tindakan yang dilakukan oleh spesialis bedah mulut. Ya, oke. Dokter Lulu, kita mulai dari skopnya dulu deh. Ya, ini kan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak menutup kemungkinan ada sesuatu yang terjadi. Ya, nah kesehatan-kesehatan yang terjadi ini sampai akhirnya kan masuk nih ke ranah ada pembedahan dan lain sebagainya. Ya, nah itu kapan sih penanganan dari organ tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu yang dilakukan oleh bedah umum dan kapan sih itu yang harus dilakukan oleh bedah mulut gitu dok? Apakah memang bedah mulut itu cuma ngobok-ngobok mulutnya doang gitu ya? Kalau yang lain ada apa-apa yang dilakukan operasinya oleh dokter bedah umum? Seperti apa dokter Lulu? Jadi kalau dokter bedah mulut dia memang lebih spesifik ya. Untuk ranahnya sendiri, daerah kerjanya sendiri dia bisa dimulai dari leher hingga ke kepala. Cuman lebih fokusnya lagi itu memang di daerah maksilofasial. Jadi termasuk di dalamnya rongga mulut, daerah wajah, serta bagian leher bagian atas. Oke ya, jadi head and neck gitulah ya kurang lebih ya regionya ya. Tapi lebih sempit lagi. Lebih sempit. Jadi leher itu pun leher ke atas gitu ya dok ya. Nah itu kalau yang di dalam wajah kita ini ya, itu yang dilakukan oleh dokter spesialis bedah mulut terkait pembedahannya dulu deh dok. Ya, itu juga bisa melakukan rekonstruksi dan lain sebagainya. Atau itu harus ke bedah plastik lagi gitu ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu nih, terjadi trauma, terjadi kecelakaan gitu ya, tabrakan, terus rahangnya bermasalah, otomatis kan tampilan wajahnya pun jadi bermasalah gitu. Nah itu apakah bisa selesai di bedah mulut saja sampai rekonstruksi wajah juga dok? Ini sangat luas sebenarnya. Kalau untuk rekonstruksi di bagian bedah mulut, ini umumnya pada kasus-kasus yang biasa kita lakukan itu
untuk kasus trauma yang melibatkan trauma maksilofasial yang pertama. Kemudian untuk kasus-kasus tumor di mana dilakukan perawatan dengan jalan bedah, dioperasi, dilakukan pemotongan sehingga terjadi discontinue atau gangguan baik itu bentuk maupun fungsi sehingga perlu di pengembalian sehingga fungsinya bisa kembali normal, mendekati normal minimal. Oke, jadi intinya sih sebenarnya memang ini satu tahap atau lebih spesialis lagi dari dokter gigi umum, betul ya? Kalau dokter gigi umum itu misalnya melakukan hanya pencabutan gitu ya, ketika sudah tahapnya lebih kompleks lagi maka dilakukanlah pembedahan oleh dokter gigi bedah mulut, benar ya? Nah nanti kalau udah ada kaitannya di bagian rahang gitu ya dan lain sebagainya itu juga sudah ranahnya ke dokter spesialis bedah mulut. Betul sekali. Dokter Lulu, ini yang paling banyak dikeluhkan oleh pemirsa di rumah yang biasanya datang ke dokter gigi. Betul. Ya. Dulu kita tahu jumlah gigi dewasa itu kan normalnya 28 sampai 32. Betul ya. sekali. Nah, tapi lazimnya sekarang kalau sudah tumbuh 28 giginya, begitu muncul geraham-geraham yang kita istilah awamnya geraham bungsu gitu ya. Sekali, ya. Muncul itu rahangnya udah nggak punya ruangan. Ya, ayo ngaku siapa pemirsa di rumah yang mungkin punya geraham-geraham bungsunya yang baru tumbuh mungkin di atas usia 20 tahun gitu ya, dan ternyata posisinya tidak ada tempatnya gitu, dan itu sampai bikin keluhan yang luar biasa. Betul ya kan, sekali. Mulai dari nyeri di kepala ya sampai pusing di telinga dan lain sebagainya. Nah dokter Lulu, ini kan kalau udah ngomongin ada gigi yang geraham bungsu tertanam tidak punya ruangan, itu kan biasanya memang kita rujuk nih untuk dilakukan pembedahan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut. Tapi dokter Lulu bisa ceritakan sedikit nggak terkait molar 3 ini? Kenapa sih sekarang molar 3 atau geraham bungsu ini sering tidak ada tempatnya di dalam rahang? Posisinya bisa sampai miring, terbenam, dan lain sebagainya. Itu kenapa tuh dok? Terus harus diapakan tuh kalau sudah terjadi seperti itu? Baik. Ya. Jadi memang banyak sekali ya, sekarang hampir setiap orang mengalami yang namanya giginya tidak tumbuh atau giginya tidak tumbuh sempurna, atau biasanya bilang oh tumbuhnya mereng dok atau enggak tumbuh. Nah, itu memang banyak sekali kejadiannya sekarang, angka kejadiannya juga tinggi. Untuk penyebabnya sendiri ini sebenarnya multifaktorial. Yang pertama bisa karena gen, jadi orang tuanya memiliki ukuran gigi geligi yang relatif besar, sedangkan mungkin orang tua yang satunya lagi memiliki ukuran rahang yang sempit gitu ya. Kecil, betul sekali. Kemudian faktor pertumbuhan juga mempengaruhi, di mana kebiasaan-kebiasaan masyarakat saat ini yang untuk konsumsi makanannya sendiri itu lebih banyak makanan-makanan instan. Jadi seperti kita ketahui, makanan instan itu memiliki tekstur yang lebih lembut, lebih lunak, sehingga untuk kerja dari gigi atau rahang saat mengunyah itu relatif lebih kecil. Akibatnya rangsangan untuk pertumbuhan rahangnya sendiri juga berkurang. Yang kombinasi kedua faktor itu akhirnya menimbulkan masalah pertumbuhan dari gigi bungsu tersebut. Selain juga karena ada juga yang memang kesalahan dari posisi benih. Nah itu di luar kendali, maksudnya memang ada letak-letak benih. Itu memang gigi, sudah anomali ya, sudah bawaan sekali. Anomali dari benih giginya yang posisinya memang tertanam gitu ya. Kadang dia atau miring atau posisinya letaknya tidak persis di mana seharusnya dia berada. Baik ya. Nah ini nih ada contohnya nih, mungkin pemirsa bisa melihat sama-sama di layar kaca Anda. Nah itu di samping itu ada gambar gigi yang itu tadi tumbuhnya tidak sempurna, benar ya? Betul sekali. Nah, boleh nih angkat tangan lagi nih, siapa yang memang ada di dalam mulutnya gigi geraham bungsunya seperti ini nih. Bahkan kadang ada yang posisinya lebih parah ya. Betul. Dokter Lulu tuh yang sampai gigi sebelahnya juga udah rusak gitu ya. Betul. Karena kejepit, karena posisi geraham bungsunya nggak ada
ruangannya. Iya. Ya. Nah, kalau ini nama diagnosanya apa nih dok? Kalau gigi seperti ini? Nah, ini biasanya di tahap awal ya. Jadi untuk gigi bungsu yang tumbuhnya tidak sempurna, jadi tidak seluruh permukaan gigi, seluruh mahkota giginya itu terlihat. Ada sebagian mahkota giginya itu yang tertutup oleh gusi. Jadi bagian belakangnya biasanya bagian paling ujung itu tertutup oleh gusi, yang mana kondisi tersebut memungkinkan untuk sisa-sisa makanan nyelip di antara gigi dan gusinya. Baik. Nah, jadi peradangan dong ya kalau sudah ada sisa makanan yang sulit sisa dibersihkan makanan ya. yang sulit untuk dibersihkan, akibatnya respon tubuhnya adalah dengan peradangan. Nah, ini seperti ini, gambar yang ini terlihat gusinya mengembang. Jadi ini karena respon terhadap adanya kotoran, sisa-sisa makanan itu yang mengiritasi secara kronis. Baik ya, kronis itu dalam artian jangka waktu yang cukup lama. Betul, ya. terus menerus sampai akhirnya terjadi peradangan seperti ini. Betul sekali. Iya. Nah ini Dokter Lulu, kalau kita temukan kondisi-kondisi kasus seperti ini nih, yang pemirsa lihat di layar kaca nih sama-sama ya, tadi yang masih tertutup sebahagian gusi, bahkan sampai terjadi peradangan, itu sebenarnya tindakan yang harus dilakukan apa itu dok? Apakah masih bisa dipertahankan kondisi giginya, masih bisa diharapkan giginya tumbuh dengan sempurna, atau memang ada tindakan yang lain dok? Nah itu juga ada beberapa faktor yang perlu dievaluasi. Apakah gigi ini punya kemungkinan untuk dia tumbuh secara sempurna? Itu kita perlu evaluasi lagi. Apakah ruangannya yang tersedia ini mencukupi untuk gigi ini tumbuh secara sempurna. Kemudian kita juga perhatikan usia. Oke. Karena untuk tumbuh ini gigi ada batasan usianya. Betul. Nah, yang pertama untuk ruangannya, karena kita tidak bisa melihat secara langsung. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, betul sekali, radiografis. Ini untuk mengukur seberapa lebar sisa ruangan atau di dalam rahang untuk tempat gigi ini tumbuh. Oke. Nah itu bisa dilihat dari ronsennya. Oke, mungkin nanti ada tayangannya nih ya. Betul. Contoh ronsen yang biasa dilakukan oleh dokter-dokter bedah mulut gitu. Jadi bukan hanya sekedar ronsen periapikal yang kecil, tapi memang ronsennya itu yang besar, bahkan sekarang pakai cefalo ya dok ya. Kalau untuk bisa untuk cefalo, tapi untuk kasus infeksi cukup panoramik saja ya. Panoramik itu ya. Nah, pemirsa nih, ini yang paling penting juga ya. Terkadang tuh pemirsa di rumah, ribet amat sih mau operasi geraham bungsu, harus foto, harus ini dan lain sebagainya ya. Iya. Sebenarnya fungsinya apa sih dok tadi, selain melihat yang memang tidak terlihat di dalam mulut secara klinis, apalagi dok yang didapatkan dari foto-foto radiografis ini? Nah, pada kasus di mana gigi bungsu tersebut harus diambil karena dia memang tidak punya kemungkinan untuk tumbuh secara sempurna. Kita ini ya, perlu ini contohnya ya pemirsa ya, bener ya dokter Lulu ya. Ini namanya adalah ronsen panoramik, bener ya? Benar sekali. Itu kelihatan banget tuh gigi-gigi dan saudara-saudaranya tuh ada yang saling berpelukan gitu ya. Nah ini kenapa sih kok harus di ronsen? Nah ini karena kita ini melakukan tindakan bedah, di mana tindakan bedah itu di dalam atau di sekitar gigi yang akan dikeluarkan ini terdapat struktur-struktur penting. Baik. Dan kita untuk melakukan tindakan terhadap gigi ini, kita juga harus memperhatikan struktur di sekitarnya, karena untuk menghindari terjadinya komplikasi saat dilakukan pembedahan, yang mana dengan ini kita bisa mengantisipasi. Yang pertama, kita bisa lihat bentukan dari akar-akar giginya. Baik, itu terlihat ya pemirsa ya. Yang terlihat di dalam mulut itu kan hanya mahkota gigi yang warnanya putih ya. Ya variasi putih lah, benar ya dokter Lulu ya. Hitam dan putih memang warnanya cuma ada yellowish, agak kekuningan, mungkin ada yang agak keabuan, pokoknya itu yang terlihat adalah mahkota. Nah di bawahnya itu kan kita tidak bisa lihat langsung ya dok, maka akan terlihat seperti ini kalau dilakukan pemeriksaan radiografis di ronsen. Nah itu kakinya ya dok, itu kenapa ada yang satu, ada yang dua, ada yang kayaknya lebih dari dua, itu memang variasi akarnya ya dok? Kalau untuk sebenarnya kalau untuk jumlah akar masing-masing gigi itu sudah ada umumnya, biasanya ada berapa. Cuman memang ada kalanya
jumlah akar gigi ini bervariasi. Dan ini juga salah satu fungsi dari pemeriksaan radiografi ini, sehingga kita bisa melihat oh ternyata ada 3. Yang harusnya geraham bawah 2 kakinya taunya 3. Ini kok 3 bisa 4 ya dok ya. Kalau kita tindakan terus sudah keluar oh akarnya sudah dapat 2. Berarti padahal masih ada 1 tapi kita nggak tahu kalau nggak di foto. Baik. Nah, dari pemeriksaan radiografis tadi juga pemirsa juga bisa melihat ya posisinya seperti apa sih ya di dalam rahang, tulang rahang ya dok ya. Jadi untuk memanipulasinya nanti ketika melakukan tindakan pembedahan itu terbantu sekali ya. Betul sekali. Nah, apalagi nih dok info yang bisa didapat kalau dari pemeriksaan radiografis ini tadi dok? Nah, tadi selain dari bentuk akar yang akhirnya membantu kita gimana sih kita teknik seperti apa yang lebih cocok untuk kasus seperti ini. Terus dan lebih memudahkan ya. Betul, untuk mengeluarkan giginya pakai teknik seperti apa. Kemudian informasi penting yang lainnya adalah jaraknya dengan struktur di sekitar. Terutama itu jaringan saraf dan pembuluh darah, karena di gigi bungsu itu akarnya dekat sekali dengan saraf. Baik. Nah, tadi itu nanti kita bahas lagi nih dokter Lulu. Tadi itu penting tuh ketika dokter Lulu menyatakan harus ronsen dulu biar dokternya tahu ini mau dilakukan teknik apa. Nanti itu juga mengarah kepada kepentingan si pasien ini. Pasiennya cukup dilakukan di kliniknya dokter gitu ya, di ruang praktek atau bahkan harus masuk ke ruang OKA atau ruang operasi dengan pembedahan umum. Kita kupas nanti dokter Lulu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Nah pemirsa, kembali lagi di acara Kalbar Sehat masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Kita sudah ngelewatin satu segmen nih untuk obrolan pagi ini seputar kesehatan gigi dan mulut, khususnya all about bedah mulut ya. Nah narasumber saya, ini sejawat saya nih yang baru kembali ingin membantu kembali nih warga-warga Kota Pontianak yang punya masalah yang harus membutuhkan tindakan-tindakan pembedahan khususnya di rongga mulut. Nah Dr. Gigi Lulu ini saat ini sudah ada di Kota Pontianak. Sebenarnya kalau ngomongin dokter gigi spesialis bedah mulut di Kota Pontianak sendiri juga cukup minim ya, ada 3 ya, 3 atau 4 ya saat ini kalau dokter Lulu kembali. 5. Oh, dokter Lulu bergabung saat ini sudah ada 5 dokter gigi spesialis bedah mulut ya. Itu sekalbar apa Pontianak saja? Pontianak saja. Satu Pontianak. Oke, di Kota Pontianak pemirsa. Nah, tadi sempat terhenti ya diskusi kita, obrolan kita seputar kapan harus diputuskan gigi geraham bungsu yang posisinya tadi miring, tidak tumbuh sempurna, ternyata bikin masalah nih, terjadi peradangan dan lain sebagainya, merusak gigi tetangganya, maksudnya gigi sebelahnya ya, bukan gigi tetangga rumahnya ya. Nah, sampai akhirnya ini harus dilakukan pembedahan. Nah, pembedahan ini pun ada macam-macam ya. Ada tadi yang pembedahan lokal ya, ada juga pembedahan umum gitu. Nah ini kapan dok indikasinya dilakukan pembedahan lokal maupun pembedahan umum? Karena kalau udah masyarakat tuh denger, wah mau operasi gitu, mindsetnya tuh operasi itu pasti biusnya bius total, dilakukan di ruang bedah gitu ya. Nah untuk gigi geraham bungsu ini sendiri seperti apa dokter Lulu? Baik, jadi kalau untuk geraham bungsu itu memang sesuai dari rekomendasi Kemenkes juga untuk tata laksananya memang bisa dilakukan operasi. Memang tata laksananya adalah operasi, tapi seperti kata Dokter Lisa tadi, operasi tidak melulu dengan bius tidur. Jadi bisa operasi dengan bius lokal maupun bius tidur. Nah, kapan ini harus bius lokal dan kapan ini harus bius tidur itu tergantung dari tingkat kesulitan dari giginya itu sendiri, kemudian adanya faktor penyulit. Dari faktor penyulit sistemik, kalau untuk penyulit lokal itu dilihat dari giginya sendiri, baik itu kedalamannya di dalam tulang atau bentuk akarnya yang mengait atau mengail seperti mata kail, itu karena akan lebih sulit untuk dikeluarkan dibanding akarnya yang lurus ataupun menyatu. Jadi faktor lokalnya adalah giginya itu sendiri serta jaringan di sekitarnya, kemudian faktor sistemiknya itu bisa
apakah pasien tersebut memiliki penyakit lainnya selain dari penyakit dari gigi bungsu itu sendiri. Karena penyakit lainnya itu juga akan mempengaruhi ya betul tindakan sekali. apa yang kita harus lakukan. Betul. Contohnya apa nih dok yang membuat adanya kontraindikasi dengan kondisi sistemik apa yang tidak bisa dilakukan odontektomi pembiusan yang sifatnya pembiusan lokal? Sebenarnya kalau untuk faktor penyulit sistemik itu ada banyak sekali. Cuman untuk faktor penyulit sistemik sendiri yang ringan, istilahnya kita bisa ringan, katakan ringan itu seperti misalnya pasiennya yang memiliki refleks muntah. Nah itu karena akan sangat menyulitkan sekali apabila refleks dilakukan muntah tinggi ya dok ya. Betul. Baru masuk kaca mulut gitu ya. Betul sekali. Itu sebenarnya penyulit yang ringan, cuman memang sangat mengganggu sekali dan jadi keberhasilan operasi sehingga mungkin waktu operasi jadi lebih panjang itu membebani pasien juga ya. Waktu operasi yang panjang efeknya justru akan meningkatkan resiko infeksi karena terpaparnya lebih lama. Betul. Sehingga seperti itu akan diarahkan ke pembedahan secara bius total atau bius umum itu tadi ya. Pemirsa, itu tuh tadi yang kita bahas kenapa pentingnya melakukan beberapa tahapan sebelum dilakukan operasi untuk si geraham bungsu ini sendiri. Benar ya? Nah, mungkin pemirsa bertanya-tanya lagi, kalau gitu selain geraham bungsu yang memang lazim ya terjadi, kapan lagi sih kita harus konsultasi ke dokter spesialis bedah mulut gitu ya? Kapan nih saya harus datang? Ternyata ada beberapa hal lagi ya dokter Lulu ya. Nah, kalau misalnya terjadi apa tuh? Ada abses atau pembekakan karena gigi yang tidak dirawat itu. Nah, kalau kita ngomongin masalah abses lagi ini, abses itu infeksi dari yang biasanya penyebabnya adalah dari gigi yang terjadi perluasan infeksinya sampai keluar dari tulang dan kebanyakan ke wajah atau ke leher. Penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya paling umum, paling banyak itu gigi geraham ujung tadi, gigi geraham bungsu tadi. Itu salah satunya ya? Bisa jadi gigi yang lain, tapi memang paling sering ya. Paling seringnya itu gigi geraham bungsu. Kok bisa dari gigi geraham bungsu sampai terjadi abses? Jadi abses itu kondisi bengkak di pipi, bisa di bawah rahang, bisa di leher. Yang pasiennya sendiri itu merasa sangat kesakitan, sulit makan, bahkan ada yang bisa sampai sesak, kesulitan untuk bernafas. Mungkin dari nanti, gigi mulanya. Nah ini ada visualisasinya nih dok. Ini sampai pembengkakan di leher. Ini karena apa nih dokter Lulu? Nah betul. Nah ini salah satu kasus yang ini memang saya ambil random contoh dari internet ya. Ini pasien ini mengalami pembengkakan di leher yang asalnya adalah dari gigi geraham bungsu. Itu tadi berarti keberlanjutan nih ya. Betul. Dari geraham bungsu. Jadi yang tadi gusinya kecil, hanya bengkak kecil merah itu, jika tidak dilakukan perawatan, infeksinya berlanjut, bisa menyebar hingga sampai leher. Bahkan jika tidak dirawat juga bisa sampai ke jantung. Organ tubuh yang lain ya. Jadi kayak bakterinya ya, penyebaran bakteri itu sampai ke organ-organ dalam ya. Nah, pemirsa, nah ini ada satu lagi nih gambarannya dokter Lulu, itu sampai muncul putih-putih udah kayak bisul gitu, itu apa ini dok? Nah, ini tadi kelanjutan tadi ya. Jadi kondisi penyebaran infeksi yang keluar dari tulang dan akhirnya bisa sampai ke jaringan lunak, ini apabila kondisi tubuhnya baik, dia bisa melokalisir. Ya, jadi infeksinya itu nggak kemana-mana, nggak turun lebih jauh, dia melokalisir, kumannya mati, yang akhirnya jadi nanah dan berusaha untuk dikeluarkan. Nah, ini ada contohnya yang mencari jalan keluar sendiri. Jadi ini sebenarnya bentuk dari pertahanan tubuh juga ya dokter Lulu ya. Sekali. Jadi kayak ada jerawat ataupun bisul mungkin ya pemirsa, ketika memang udah mateng nih, pecah gitu ya untuk mengeluarkan pus itu tadi ya, maka dia punya jalan keluarnya sendiri ya. Nah, kalau yang itu tadi gambaran itu karena memang kondisi mulut ya, dalam rongga mulut ya dok, kalau posisinya memang ada di dekat pipi bawah ya, bawah rahang ya. Bukan kelenjar sebenarnya, cuman dia memang lokasinya berdekatan dengan kelenjar. Baik ya. Nah, kalau membedakannya dok,
mana itu tumor ya, mana itu masih abses atau selulitis di wajah. Itu pembedaannya itu buat masyarakat awam biar tahu. Kadang kan udah lihat bengkak dikit, aduh ini udah tumor gitu ya, aduh takut pula nanti jadi keganasan dan lain sebagainya. Itu kalau secara klinis ya, masyarakat bisa membedakannya secara visual seperti apa, Dr. Lulu? Betul. Ini yang saya kasih gambaran yang umum sendiri ya. Untuk kasus benjolan atau bengkak itu secara garis besar bisa dibagi jadi kasus infeksi atau tumor. Baik, dua ya. Betul. Jadi kalau muncul nih benjol-benjol, bengkak-bengkak, nah itu kita curiganya satu infeksi atau ke tumor. Betul. Untuk perjalanan penyakit, jadi waktu sampai dia membentuk benjolan itu berapa lama itu biasanya sudah bisa dibedakan. Apakah ini infeksi atau ini tumor. Baik, jadi kalau untuk infeksi perjalanan penyakitnya itu singkat. Jadi dia kurang dari 1 minggu itu sudah bisa bengkak. Ukuran besar sebesar ini. Sedangkan tumor ini kebanyakan butuh waktu tumbuh yang relatif lebih lama dibandingkan dengan infeksi. Gitu ya? Itu untuk waktunya. Kemudian ada penyerta lainnya, misalnya kalau untuk tumor dia tidak disertai dengan demam dan lain sebagainya yang merupakan respon sistemik. Untuk kasus jadi infeksi, kalau tumor itu tanpa demam, betul, dia tumbuhnya lama, dia tidak ada demam. Kalau sedangkan kasus infeksi itu biasanya nyeri disertai dengan demam. Baik, jadi gejala-gejala peradangan itu ya. Betul. Jadi ada febrisnya tadi ya, ada ininya lagi apa tuh namanya nyerinya. Betul. Nah, kadang kalau tumor kan nggak nyeri ya. Betul. Tumor biasanya saat sudah besar, saat dia sudah menimbulkan kerusakan ke jaringan sekitar atau menimbulkan tekanan ke struktur-struktur penting dia baru terasa nyeri ya. Nah itu pemirsa membedakannya. Jadi kalau tiba-tiba tadinya di daerah mulut, baik dalam mulut ataupun sekitar mulut di bagian luar, tadinya nggak ada pembengkakan apa-apa nih, tapi dalam 3 hari sampai 1 minggu muncul pembengkakan yang sifatnya itu intens, langsung gede-gede, itu curigalah datang ke arah infeksi. Bisa jadi dalam rongga mulutnya ada sesuatu, entah itu giginya yang rusak atau peradangan di gusi, atau masalah di tulang rahang dan lain sebagainya gitu ya. Namun kalau terjadi tadi benjolan ya dok ya, pembengkakan yang pelan-pelan ya bertahap dan butuh waktu yang cukup lama ya, bulanan, tahunan baru muncul masa yang cukup besar gitu kan. Kadang juga jarang disertai rasa nyeri sampai akhirnya abai ya. Jadi tidak ada kewaspadaan untuk memeriksakan diri, itu jatuhnya ke arah tumor. Nah, tumor itu sendiri tadi bisa tumor itu sendiri bisa tumor jinak atau tumor ganas. Nah, itu jadi memang perlu kewaspadaan dari kita masing-masing ya. Begitu ada menyadari adanya perubahan bentuk, walaupun itu kecil, lebih baik untuk segera diperiksakan. Betul. Dan kalau sudah ada tumor seperti itu, apalagi di area mulut juga tadi ya, di area-area yang memang spesialisasi bedah mulut nih, maka silahkan boleh datang konsultasi untuk ke bedah mulut ya. Betul sekali. Dr. Lulu, ini apalagi nih dok, gambaran yang ada di layar kaca kita, ini gambaran skematis ya dari ini kan tengkorak kita, itu pemirsa lihat ya, ada rahang ya di situ ya. Betul. Ada rahang bawah, ada sendi rahangnya, dan itu ada kemerahan tuh di sendi rahangnya. Nah ini apa nih dok, gejala apa nih kalau kita secara klinis, secara awamnya ngerasa apa nih kalau ada gambaran seperti ini nih dokter? Nah ini gambar ini yang ingin saya sampaikan, ini berawal dari beberapa hari saya mulai bekerja, mulai dinas. Ini di Pontianak nih ya, ketemunya di Pontianak nih. Ini ada beberapa kasus pasien yang mengeluhkan nyeri pada sendi, dan kesulitan untuk membuka mulut. Kemudian ada disertai dengan keluhan-keluhan lain, sepertinya saya kok kalau ngunyah bunyi-bunyi dok. Betul, itu sering banget tuh Dr. Lulu gitu ya, clicking gitu ya, klik kalau nutup mulut tuh susah, jadi belok dulu rahangnya baru nutup gitu ya. Itu kenapa sebenarnya? Nah ini gambar yang coba saya tampilkan ini, di sini ada bagian dari rahang sendiri. Nah itu bagian yang putih itu adalah bagian sendinya. Nah itu pada kasus seperti itu terjadi masalah di
sekitar struktur sendi ini. Baik. Jadi yang putih ini. Kalau untuk yang gambarannya merah itu sebenarnya hanya gambaran otot yang menggerakkan sendi. Baik. Cuman untuk masalahnya sendiri biasanya ada di Struktur sendi yang warnanya putih itu ya. kemudian yang ada seperti lembaran Jalurnya. di atasnya itu. Baik, Nah, ya. itu merupakan bantalan sendi. Jadi pada pasien yang keluhannya kok saya Nyeri ya, nyeri sendinya di depan telinga gitu rasanya nyeri, buka terus tutup mulut kok sakit, bunyi-bunyi, bunyi kok ya. saya buka mulutnya nggak bisa lebar, kalau lebar sakit. Nah, itu kerusakannya biasanya ada di sendi itu sendinya ya. itu, bisa di bagian bantalannya, iya. bisa di bagian kepalanya. Kenapa kok di situ bisa sampai rusak? Nah, kenapa tuh, Dok? Saya nggak ngapa-ngapa, Dok, saya nggak jatuh, nggak kebentur, tapi kok sakit. Nah, itu bisa bermula dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak disadari oleh masyarakat terutama. Kebiasaan seperti apa? Biasanya seperti mengunyah hanya satu sisi. Oke, catat pemirsa. Nah, kebiasaan mengunyah satu sisi ini akan memberikan beban kunyah yang tidak seimbang antara sendi yang kanan dan yang kiri. Yang mana beban yang terlalu berat dipikul sendiri itu akhirnya akan menimbulkan kerusakan di dalam struktur sendinya. Baik ya. Baik itu terjadi peradangan atau tadi kerusakan strukturnya ya, Dok, iya, ya. betul. Nah, dan dari perubahan kecil. Kebiasaan mengunyah satu sisi itu juga pemicunya karena giginya rusak, Dok. Betul gigi sekali. rusak, gigi hilang gitu ya. Yang tadinya harusnya kanan kiri gerahamnya masih utuh, tiba-tiba gerahamnya udah lubang, sakit. Akhirnya punya satu sisi lagi. Sebelahnya. Betul ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang berjalannya itu tuh berkesinambungan, saling berkaitan betul juga. Ya. Ada satu gigi yang tidak dirawat, arahnya bisa sampai ke sini ya, Dok ya. Betul. Nah, sebenarnya sih kalau bisa nggak usah ketemu dokter dulu gitu ya. Selesai dulu dengan menjaga ya, upaya-upaya merawat dan menjaga kesehatan bisa pencegahan gigi dan sendi ya. Karena kompleks sekali nih dokter Lulu ya. Kalau kita lihat gigi mulai dari lubang kecil dibiarin, sampai lubang besar dibiarin juga, sampai akhirnya masuk ke infeksinya ke pulpa, ya kan? Dibiarin juga. Padahal kalau masuk ke pulpa masih bisa perawatan saluran akar. Sampai akhirnya ke ujung akar, bikin pembengkakan, bikin abses, sampai akhirnya muncul ekstraoral ya, di wajah pun muncul pembengkakan dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya giginya harus dibuang, harus dicabut, tidak bisa dipertahankan. Nah, hilang satu, sebelahnya ngikut nular karena bakteri yang gigi sebelahnya, gitu ya. Nggak juga dirawat, habis. Nah, ngunyah akhirnya terganggu, ini pun ikut terganggu. Apalagi kalau nggak diganti dengan gigi tiruan ya, Dok, fungsinya. Luar biasa ya. Jadi tadi satu gambar itu tadi sudah bisa menjelaskan pemirsa betapa kompleksnya hanya mempelajari saja atau merawat atau menjaga gigi dan mulut saja itu udah bisa menjaga keseluruhan ya, Dok ya. Betul. Nah, kalau udah sakit gigi kan makan susah. Betul. Tidur susah. Kerja juga susah. Akhirnya produktivitas hidup pun jadi berkurang ya. Wah, luar biasa. Nanti kita lanjutkan lagi nih, Dokter Lulu. Kayaknya kalau udah ngomongin all about bedah mulut, kemarin Dokter Lulu bilang ini kayaknya nggak cukup nih 1 jam, betul ya? Sangat luas sekali. Sangat luas sekali. Tapi nanti kita akan persingkat yang memang kasus-kasus yang lazim terjadi, khususnya bagi warga Indonesia dan warga masyarakat di Kota Pontianak ya. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia di acara Kalbar Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Pemirsa, setengah jam tadi ya kita sudah berdiskusi banyak mengenai semua hal yang terkait dengan bedah mulut ya. Mulai dari kasus apa saja yang harus ditanganin ke bedah mulut, gigi geraham bungsu tadi ya, yang impaksi, yang posisinya terbenam, terus ada proses-proses peradangan, pembengkakan ya, baik itu infeksi maupun tumor, sampai tadi ada trauma-trauma di area wajah, sendi rahang. Nah, itu tadi sudah dibahas oleh narasumber kita, Dokter Gigi Lulu ya. Nah, ini juga nanti kita mau tampilkan lagi pemirsa. Ada gambaran juga ini kalau tadi tuh penunjangnya radiografis ya. Itu dari ronsen. Kalau ini nih secara apa nih alatnya apa nih untuk mendapatkan
gambaran ini dok. Nanti kita lihat nih tayangannya sama-sama. Itu pakai apa? Pakai CBT yang satu yang kita bisa lihat nanti ya, mungkin bisa ditayangin di pemirsa untuk beberapa peradangan di area trauma ya, maksilofacial. Dulu. Nah, itu pemeriksaan apa lagi yang bisa dilakukan selain tadi ronsen, dok? Betul. Kalau untuk kasus trauma ini mungkin lebih enaknya kita sebut sebagai patah tulang di daerah wajah ya. Patah tulang di daerah wajah ini untuk pemeriksaan penunjangnya, ini untuk gold standarnya ini yang paling bagus adalah menggunakan CT scan. Nah, di mana dari CT scan itu bisa dilakukan 3D rekonstruksi, yaitu semacam bentukan 3 dimensi yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi tulangnya. Baik ya, bukan CBCT itu ya gambarannya ya, tapi dari CT scan ya. Untuk CBCT itu sebenarnya sama dengan CT scan, cuman dia lingkupnya lebih kecil atau daerahnya. Ini ya dok ya gambarannya ya. Jadi bisa dilakukan CT scan juga kalau misalnya terjadi kecelakaan nih, kecelakaan yang cukup hebat ya, yang menyebabkan trauma atau patah tulang tadi yang disampaikan oleh Dokter Lulu di area kepala ya dok ya. Nah dari sini wajah. Nih, kepala wajah dari sini nih kelihatannya gambarannya seperti apa dok? Ini hasil tampilan kalau kita melakukan pemeriksaan CT scan ataupun CBCT ya dok ya. Ini CT scan untuk lebih tepatnya. Jadi kalau untuk CT scan ini terlihat dari gambar yang samping itu ada 3 baris. Jadi baris yang samping-samping itu adalah CT scan yang umumnya yang tidak dilakukan rekonstruksi, sedangkan yang di tengah itu ada CT scan yang dilakukan rekonstruksi. Nah, dari rekonstruksi itu akan terlihat jelas daerah tulang mana yang mengalami discontinue. Jadi dia tidak nyambung atau patah tulang. Jadi, itu contoh dok, itu ada di dagu dok. Nah, di dagu itu gambarannya kenapa nih dok? Nah, ini di dagu ini terlihat ada garis itu garis patah tulang. Jadi ada beberapa garis. Jadi frakturnya ini memang bukan fraktur yang tunggal tapi fraktur yang multiple, di mana dari gambaran CT scan ini akan terlihat sangat jelas. Oke, benar, kelihatan detail ya. Betul. Jadi ada sekali. Beberapa patahan ya yang terjadi di dagu ya. Betul. Oke. Nah, terus apalagi dok yang bisa kita lihat dari gambaran ini nih, selain di kondisi dagu itu tidak ada gigi yang hilang ya dok ya? Betul, ada gigi yang hilang. Nah, untuk gambaran dari CT scan sendiri ini saya tampilkan. Kenapa kok saya tunjukkan ini? Ini maksudnya adalah saat mengalami trauma di daerah wajah, di daerah kepala yang melibatkan rongga mulut. Di sini ada gigi yang terlibat, ada tulang rahang. Ini kalau dari foto ini tulang rahang bawah yang terlibat. Nah, ini kemana saya harus melakukan perawatan? Nah, ini karena saya patah tulang, saya harus ke mungkin bedah tulang gitu ya? Bisa. Tapi untuk kasus yang melibatkan gigi ini, kenapa kok harus ke bedah mulut? Karena untuk terapi dari fraktur tulang itu ada tujuannya. Tujuannya kalau patah tulang wajah yang melibatkan gigi apa sih? Untuk mengembalikan fungsi. Jadi fungsi apa yang dikembalikan? Terutama adalah fungsi pengunyahan. Di mana fungsi pengunyahan itu sangat dipengaruhi oleh susunan gigi. Gigi ya. Nah, siapa yang lebih mengerti untuk susunan gigi? Untuk dibanding untuk, mohon maaf maksudnya yang basicnya ada gigi adalah dokter bedah mulut. Yang bisa mengerjakan ini banyak, ada dokter bedah umum bisa, dokter ortopedi bisa, dokter bedah plastik bisa. Cuman ada baiknya apabila dikerjakan bersamaan dengan mengoreksi susunan giginya. Jadi bukan hanya fokus ke menyelesaikan yang fraktur tulangnya saja ya dokter Lulu, tapi karena ini melibatkan tadi ya rongga mulut, konstruksi di dalam mulut gitu ya, sampai mengganggu tadi beberapa fungsi dalam rongga mulut, maka alangkah baiknya Anda konsultasinya memang ke bedah mulut, karena ini sudah masuk ke ranahnya bedah mulut gitu. Karena emang sering suka bingung dok, ya kan? Alhamdulillah
alhamdulillahnya pemirsa, kita di Kota Pontianak berbagai macam spesialisasi sudah mulai dilengkapi. Betul sekali. Ya, kalau zaman dulu semua harus bisa ya. Dokter bedah dulu punyanya juga cuma satu, mau nggak mau semua harus bisa. Ya, nanti kalau udah menyelesaikan pembedahan tulangnya, nanti mungkin akan dirujuk lagi ke dokter giginya untuk dibuatkan lagi gigi-gigi tiruan jika ternyata tadi gigi-giginya juga hilang gitu ya. Padahal kalau sekarang dengan teknologi yang canggih juga bisa dilakukan bersamaan ya. Ada implan, ada segala macam yang bisa dikombin dengan perawatan fraktur tulang rahangnya ya dok ya. Mungkin bisa bertahap ya, tidak simultan. Tapi untuk yang tadi kenapa sih, mungkin saya lanjutkan ya, kenapa sih kalau harus ke bedah mulut? Memang untuk perawatan patah tulangnya bisa di mana saja. Biasanya pasien itu datang saat sudah kondisinya sudah lebih baik. Atau biasanya sudah jarak 1 bulan yang mana proses penyembuhan tulang itu sudah berlangsung. Dan saat dia datang ini dengan keluhan, saya gigitnya nggak enak, saya nggak bisa mingkemnya nggak bisa rapat, atau ngunyahnya sakit. Oh iya, kemarin saya jatuh terus tulangnya patah, sudah dipasang pen, tapi sekarang datang lagi dengan keluhan saya nggak ngunyahnya nggak enak, nggak bisa gigit rapat. Karena pada kondisi seperti itu kita harus membongkar ulang. Kita harus menyusun dulu. Ya dok ya. Tindakannya jadi beberapa kali dilakukan yang harusnya bisa tadi 1 kali tindakan sudah bisa menyelesaikan beberapa fungsi yang diharapkan bisa kembali normal ya pada pasien-pasien tersebut ya. Hanya untuk menghindari beban juga ya. Selanjutnya. Beban juga kepada pasien. Bolak-balik dong dia dilakukan tindakan pembedahan. Namun kalau sifatnya emergensi, siapapun sebenarnya mau bedah umum, mau bedah tulang, ortopedi gitu ya, juga bisa melakukan tindakan tersebut. Ya. Mungkin kalau untuk kondisi gawat darurat, kita akan menangani kasus gawat daruratnya terlebih dahulu. Jangan nanti ngotot nunggu, aduh saya harus ketemu bedah mulut gitu juga. Enggak juga. Jadi tetap kasus gawat daruratnya harus tertangani lebih dahulu. Namun dia tidak berkepanjangan sampai lewat sudah waktu penyembuhan tulang baru datang, akhirnya lebih rumit. Lebih rumit. Oke. Nah pemirsa, ini tadi selain ada trauma-trauma oklusi, trauma-trauma di area wajah gitu ya, ini juga ada hal kaitannya dengan maloklusi ya, ataupun trauma-trauma oklusi. Ini ada gambarannya lagi nih. Dokter Lulu sebenarnya udah menyiapkan beberapa materi edukasi ya. Terkait sekilas saja. Iya boleh, silahkan dok. Kita kaitkan dengan maloklusi ini dok. Untuk maloklusi yang post trauma tadi ya. Betul sekali. Nanti kan ada gambarannya nih. Tadi kan kita udah singgung nih, kalau ternyata pas pembedahan ternyata atau ada trauma-trauma yang nggak hanya fraktur saja yang terjadi, akhirnya oklusi pengunyahan juga menjadi terganggu. Nah gimana nih dok? Nah itu tadi, karena sebelumnya saya bilang karena trauma di daerah wajah itu biasanya multi, tidak hanya satu lokasi. Dia melibatkan misalnya fraktur di daerah rahang pun dia akan seringkali melibatkan tulang alveolar atau tulang yang menyangga gigi. Nah di situ saat dilakukan rekonstruksi atau penyusunan, misalnya terjadi fraktur yang dia terjadi perubahan bentuk, harus dilakukan penyusunan kembali, yang mana di situ adalah goalnya adalah oklusinya kembali, sehingga setelah dilakukan plating dengan rekonstruksi yang sudah dilakukan, hasil akhirnya itu tidak terjadi maloklusi. Pasiennya bisa kembali, fungsi kunyahnya bisa kembali normal, dan penampilannya juga bisa dikembalikan maksudnya. Oke, ini tadi ya. Jadi rangkaian dari tindakan-tindakan pembedahan yang terjadi di area yang fraktur itu tadi ya dok ya. Cukup kompleks seperti gambaran di samping ini dok. Nah, ini bisa diceritakan kondisi ini before afternya ya dok ya. Oh, kalau ini lain lagi ini. Nah, nih ini seru nih kalau kita kupas. Ini saya untuk rekonstruksi. Betul. Ini sebenarnya bukan kasus trauma lagi. Kalau yang ini sebenarnya kasus ini bedah ortognati.
lebih ke rekonstruksi wajah ya. Untuk memperbaiki tampilan wajah, terutama fungsi juga, misalnya ada gangguan fungsi. Betul. Mungkin bisa di zoom nih. Biar pemirsa di rumah bisa lihat ya. Yang sebelah itu gambaran struktur rangkanya, yang ini tampilan secara klinisnya, bener ya dok ya? Betul. Nah ini tuh kalau yang atas tuh kayaknya tuh profil wajahnya yang di awal tuh mengganggu sekali secara estetik dan juga fungsi sepertinya ya dok ya. Betul. Terlalu ke depan gitu ya. Betul. Profilnya kalau dilihat dari rangkanya itu cembung jadinya ya untuk area di mulut seperti itu. Nah ini bisa dilakukan apa nih dok? Nah ini adalah salah satu apa yang bisa dilakukan oleh dokter bedah mulut. Jadi pada kasus-kasus ini saya katakan disharmoni ya. Baik. Disharmoni dari bentuk wajah ini, yang untuk gambar yang atas itu rahang atasnya terlalu maju, terlalu maju atau terlalu panjang. Kemudian rahang untuk gambar yang kedua itu rahang bawahnya yang terlalu maju atau kalau biasa kita sebutnya nyakil. Ya. Baik. Oke, kalau yang di bawah, paling bawah itu justru rahang bawahnya kecil, sangat kecil sekali. Sedangkan rahang atasnya normal ya, tapi rahang bawahnya tidak tumbuh gitu ya, betul kecil gitu sekali. Ya. Ini tidak hanya susunan geliginya saja, ini sudah mempengaruhi dari tampilan secara keseluruhan dari wajahnya. Kadang kalanya mungkin pasien, oh ini bisa dirapiin dengan perawatan kawat gigi gitu ya. Ternyata belum menyelesaikan masalah ya, hanya menyelesaikan susunan gigi geligi. Betul, karena letak kelainannya bukan dari susunan geligi, tapi letak kelainannya adalah pada struktur tulangnya, bentuk tulangnya. Nah ini dengan bersama-sama dengan dokter spesialis ortodonti ini bisa dilakukan terapi untuk memperbaiki bentuk dari tulang. Baik ya. Nah, misalnya yang panjang itu tadi udah terlihat tuh pemirsa ya, yang tadinya dagu terlihat bahwa rahang atasnya ya maju gigi sekali, depan yang atasnya maju sekali, itu cuman bukan giginya saja ternyata pemirsa, tapi ternyata juga rahangnya. Jadi struktur tulangnya. Betul, struktur tulangnya, dan itu dibutuhkan tindakan memang pembedahan mulut ya. Sehingga nanti tampilannya bisa kayak yang di sebelahnya pemirsa tuh. Ada ganteng lagi, itu ganteng apa cantik ya itu? Ganteng dan cantik ya. Kalau yang di bawahnya itu juga sama ya dok ya. Ternyata struktur rahang atasnya tidak berkembang dengan yang bawahnya tidak berkembang, terlalu kecil, terlalu di belakang. Yang tengah nih dok, yang tengah ini ternyata yang bawah yang kelihatan lebih maju ya dok ya. Betul sekali. Nah itu juga bisa dikoreksi ya. Itu dilakukan apa dok? Dibedah tulangnya atau seperti apa dokter? Ini apa yang dilakukan? Jadi sebelumnya perlu perawatan ortodontik untuk mastiin kalau susunan geliginya ini sudah benar. Oke, berarti treatment yang pertama adalah melakukan koreksi untuk susunan gigi-geliginya. Jadi dibenerin dulu. Ini udah giginya susunnya udah benar. Terus kok masih belum tampilannya kok masih belum enak untuk dilihat. Ini karena ada tulangnya. Nah, selanjutnya adalah koreksi pada kelainan tulangnya. Jadi kalau misalnya kayak yang gambar yang di tengah tadi, rahangnya terlalu maju, itu bisa dipotong, dipendekkan. Jadi hanya dipotong aja, nggak direseksi. Kalau direseksi hilang rahangnya. Jadi dipotong aja, dimundurin. Kemudian kita stabilkan posisi yang baru dengan plat, di screw, kemudian hingga penyembuhan sehingga bentuk yang baru itu adalah bentuk yang ideal. Nanti itu dilepas ya, plat. Dilepas, betul. Kemudian kalau rahangnya atasnya yang bermasalah, misalnya terlalu maju atau terlalu panjang, bisa dilakukan pemotongan, kemudian penyesuaian sesuai ukuran yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Gimana sih idealnya? Nah itu tidak bisa dilakukan oleh dokter gigi biasa, memang harus datangnya ke spesialis bedah mulut ya. Nah ini udah luar biasa nih Dokter Lulu nih, penjelasannya tuh sebenarnya masih panjang nih pemirsa. Kalau ngomongin bedah mulut, bayangkan kuliahnya 7 tahun dong. Jadi memang banyak diagnosa-diagnosa yang harus bisa dituntaskan oleh spesialis bedah mulut ya. Jadi ini kadang-kadang kita membuka wawasan kembali ke pemirsa di rumah, bahwasannya skupnya ini ada dokter gigi, ternyata ada spesialisasinya lagi. Ini ada dokter umum, ternyata ada spesialisasinya lagi. Makanya
makanya kenapa dikatakan spesialisasi, spesialis artinya dia memang fokus di organ-organ tertentu yang ada di tubuh kita. Betul. Ya. Nah, dan bukan berarti kalau kaitannya udah di gigi, di mulut, dokter gigi selesai bisa semuanya, enggak. Ternyata memang butuh spesialisasi, baik itu tadi bedah mulut, ada ortodonti tadi ya untuk merapihkan gigi geligi, atau kata orang mau pasang behel gitu ya. So, jangan pergi ke tempat yang memang bukan ahlinya. Betul gitu ya. sekali. Cuman tukang-tukangan dan lain sebagainya. Betul sekali. Nah, itu sih sebenarnya pesannya gitu ya. Baik, Dokter Lulu, ini sudah di penghujung acara kita. Ini sebelum kita closing, mungkin ada statement dari Dokter Lulu kaitannya kepada pemirsa di rumah, baik itu edukasi terkait kesehatan gigi dan mulut maupun untuk upaya-upaya bagaimana kalau bisa nggak usah ketemu Dokter Lulu gitu ya. Tapi kalau memang harus, ya datanglah ke tempat yang tepat. Silakan Dok. Jadi mungkin saya singkat saja untuk pesannya. Jadi untuk keluhan sekecil apapun, segeralah untuk memeriksakan. Kemudian jika pun tidak ada keluhan di dalam rongga mulut, baik itu gigi maupun gusi, tidak ada keluhan, tetap untuk melakukan pemeriksaan setiap 6 bulan sekali minimal. Cucok meong ya, rutin ya. Kadang kita nggak tahu, kadang kita nggak sadar. Ternyata di dalam mulut kita udah mulai muncul masalah. Jadi tetap lakukan pemeriksaan rutin, khususnya untuk area mulut berarti ke dokter gigi 6 bulan satu kali. Jadi setahun 2 kali datanglah ke dokter gigi. Ya, jangan sampai akhirnya karena nggak datang tadi setahun 2 kali, akhirnya tiap hari harus ke dokter gigi. Katanya kok seminggu sekali. Nah, bolak-balik terus ke dokter gigi. Baik, terima kasih Dokter Lulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa undang lagi untuk membahas masalah tindakan-tindakan bedah mulut atau kasus-kasus bedah mulut lainnya untuk bisa mencerahkan dan memberikan informasi kepada pemirsa. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Kalbar Sehat pagi ini. Saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.